Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta melakukan sosialisasi aturan kampanye Pilkada 2017 mendatang kepada para tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, termasuk diantaranya soal aturan dana kampanye. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Selasa pagi menggelar sosialisasi aturan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Salah satu diantaranya memuat aturan dana kampanye. Sosialisasi diberikan kepada para tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Komisioner KPUD DKI Jakarta Dahlia Umar mengatakan, dana yang digunakan untuk kampanye adalah yang bersumber dari pasangan calon, partai politik, dan sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum. Sementara bentuk sumber dana kampanye bisa berupa uang, barang, atau benda yang bergerak yang dapat dinilai dengan uang, serta berbentuk jasa, baik berupa pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan pihak lain yang dinikmati oleh pasangan calon. KPU DKI Jakarta juga memberikan pembatasan dan pengeluaran dana kampanye untuk sumber dana kampanye yang berasal dari perseorangan maksimal 75 juta rupiah. Dari kelompok atau badan hukum maksimal 750 juta rupiah. Sementara untuk sumbangan dari partai politik masing-masing 750 juta rupiah. Pasangan calon juga diwajibkan memiliki rekening khusus dana kampanye, pembukaan rekening khusus dana kampanye bagi pasangan calon yang diusulkan oleh gabungan partai politik, yang harus sudah dibuat paling lambat tanggal 24 Oktober 2016 atas nama pasangan calon. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan jasa manajemen konsultasi politik, itu akan kami tetapkan. Masa kampanye akan berlangsung selama 14 hari, yaitu tanggal 29 Januari hingga 11 Februari 2017. Sementara untuk alat peraga kampanye, seperti spanduk, poster, banner, dan umbul-umbul akan disediakan oleh KPUD. Ade Chandra, Daniel, JAK TV. Ya, sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA di Rusun Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian menariknya calon gubernur petahana ini menggandeng Sophia Latjuba yang tidak lain adalah juru bicara kampanye pasangan Ahok Jarot. Ahok mengajak Sophia Latjuba melihat langsung peresmian Taman RPTRA yang diklaim memiliki konsep terbaik di Indonesia bertaraf internasional. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA di Rusun Marunda Cilincing, Jakarta Utara, Selasa pagi dengan melakukan penandatanganan prasasti. Selain itu, Ahok juga meninjau beberapa lokasi sarana prasarana di RPTRA ini. RPTRA Rusun Marunda dibangun di atas lahan 1.200 meter persegi atas bantuan sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Ide murni RPTRA akan ikut serta dalam perlombaan di Huanho, Tiongkok. Sejumlah fasilitas di RPTRA diantaranya lapangan futsal, arena permainan anak, perpustakaan, dan laktasi, dan crossmart. Turut hadir dalam peresmian RPTRA ini Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi, jajaran SKPD Jakarta Utara, serta juru bicara kampanye Ahok Jarot, Sophia Latjuba. Pemirsa, Muhammadiyah menyatakan kenetralannya dan tidak akan terlibat politik praktis, sehingga akan menerima siapa saja yang ingin bersilaturahmi, termasuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Anies Baswedan. Dan meski demikian, pengurus Muhammadiyah berpesan kepada para pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno agar dapat meningkatkan keberadaban di Jakarta. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima kunjungan silaturahmi salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pasangan calon gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan keinginannya dalam meningkatkan peradaban di Jakarta. Silaturahim pasangan calon cagup dan cawagup ini diterima dengan akrab Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, Sekretaris Umum Abdul Muti, dan beberapa Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah lainnya yaitu Anwar Abbas, Marpuji Ali, dan Saiful Bahri. Dalam kesempatan ini Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengaku menyampaikan keinginannya dalam membangun Jakarta. Salah satunya meningkatkan peradaban dengan moto maju kotanya, bahagia warganya. Sementara peradaban yang disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti bermaksud menatap masyarakat dengan psikis dan spiritualnya, di mana Jakarta yang notabene merupakan kawasan yang multikultural tentu harus mencerminkan Indonesia secara keseluruhan. Deddy Musoni, JAK TV.
Ya, pemirsa, opini publik akan kembali hadir di hadapan Anda terkait perbincangan kita malam hari ini, yaitu 3 pasangan calon menggait artis untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Kami akan hadirkan dialognya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Opini Publik. Opini Publik hari ini akan bahas terkait menuju Jakarta 1, para pasangan calon berebut artis. Apa motivasi mereka merebut artis? Apakah memang semata-mata untuk merekrut ataupun menggait suara dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang? Atau ada motivasi lain begitu? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama narasumber yang telah hadir. Bersama kami di studio ada Ibu Lena Mariana Mukti, juru bicara Agus dan Silvi. Selamat malam, Bu Lena. Selamat malam. Ya, dan kemudian ada Bang Ruhut Sitompul, juru bicara dari Ahok Jarot. Selamat malam, Bang Ruhut. Selamat malam. Ya, kami masih menunggu satu juru bicara lagi dari pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yaitu Habibur Rahman, dan satu orang pengamat politik, Ibu Siti Zuhro, yang nanti akan kami hadirkan di tengah-tengah opini publik. Dan pemirsa Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon interaktif di 02151555111. Kami ingin tahu dulu masing-masing kegiatan terakhir pasangan calon begitu ya. Kalau Bu Lena sendiri dari Agus Silvi, apa kegiatan mereka terakhir begitu? Mungkin pemirsa inginkan update dari masing-masing pasangan, silakan Bu. Ya, terima kasih Mas Irsal. Sampai hari ini pasangan Agus Silvi masih terus menjumpai masyarakat, memperkenalkan diri, mensosialisasikan diri, meskipun masa kampanye belum dilalui. Betul. Tetapi ini bentuk sosialisasi yang diperlukan oleh para calon. Dan terakhir tadi pagi mereka ke Vihara, kemudian juga belusukan, dan ada berkumpul juga menikmati kuliner di kawasan Jakarta Selatan. Sehari-harinya boleh dikatakan mereka tidak ada hari tanpa mensosialisasikan diri dan menyapa masyarakat. Baik, kalau masing-masing pasangan, masing-masing calon begitu ya, baik Agus dan juga Silvi, apakah punya tugas masing-masing untuk menggait sasaran mereka sendiri-sendiri? Misalnya Agus bersasar kepada kelompok masyarakat seperti apa, terus kemudian Silvi menyasar kelompok masyarakat seperti apa. Ada petugasan seperti itu nggak sih, Bu Lena? Ya, sejauh ini memang berbagi di antara mereka karena begitu banyak permintaan-permintaan dari masyarakat. Ini yang uniknya, Mas Irsal. Jadi bukan kita yang mendatangi masyarakat, tetapi begitu banyak permintaan masyarakat untuk didatangi oleh dua pasangan calon. Apa sih yang melatar belakangnya itu? Apakah memang ingin dekat oleh anak dari sosok SBY sendiri, atau mungkin ada motivasi lain masyarakat ingin bertemu Agus dan Silvi begitu? Saya melihatnya bahwa pilkada kali ini memang partisipasi masyarakat luar biasa ya. Mungkin karena berkat media sosial, kemudian juga ingin tahu seberapa jauh pasangan calon yang ada, dan terutama kan sosok Agus dan Bu Silvi sendiri ini kan sosok yang boleh dikatakan belakangan muncul. Dan ini sebagaimana kita ketahui, masyarakat di Jakarta itu kan masyarakat yang terdidik, sadar politik, kemudian juga mereka ingin tahu sejauh mana pasangan calon yang akan maju, ya termasuk sosok yang mereka belum kenal secara dekat, sehingga mereka ingin tahu. Baik, ini pasangan Agus dan Silvi merupakan satu-satunya pasangan yang ada sosok gendernya begitu. Apakah ini dapat diuntungkan oleh pasangan Agus dan juga Silvi? Nanti kami akan jawab pertanyaannya, Bu Lena. Bang Ruhut, meskipun kita tahu Ahok Jarot sekarang masih menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur, kita tahu memang kegiatannya sudah terekspos oleh media. Paling tidak dari Anda sendiri, apa yang mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat terkait kegiatan terkini mereka begitu? Jadi Pak Ahok, Pak Jarot, mereka sebagai petahana ya mengalir saja ya, mengalir dengan semua kegiatan-kegiatan, karena kita tahu apapun mereka kan masih aktif. Sedangkan presiden kita, presiden yang ke-7, Bapak Joko Widodo, selalu mengingatkan semua pembantunya baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat RT RW, kerja untuk rakyat, kan begitu. Jadi itulah yang dilakukan.
Tapi paling tidak kami berterima kasih ya, pasangan Pak Agus, Ibu Silvi, ya, begitu juga Pak Anies, Pak Sandiaga Uno, juga tim mereka bekerja mensosialisasikan. Semoga lah ya, Pilkada DKI Jakarta sebagai barometer, semua bisa berjalan dengan damai, agar nggak ada lagi pihak-pihak ketiga kayak kemarin bikin rame-rame. Baik, kita tahu bahwa pasangan petahana ini Agus dan maksud kami Ahok dan Jarot ini lagi diterpa isu penistaan agama dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian pelaporan dari berbagai elemen masyarakat juga sudah diproses di kepolisian begitu. Bagaimana Anda menjawab terkait isu sara yang dilemparkan? Karena itu apa yang dikatakan sahabat saya Lena ya. Kan yang lain jubir kan bintang-bintang film, bintang sinetron. Kalau kami Anda juga kan mantan bintang sinetron begitu ya. Kalau saya dengan Lena kami bintang KNPI aktivis. Di Kuningan ya. Baik. Bagaimana Anda menjawab Lena? Tadi kan Lena sudah katakan Jakarta sebagai barometer, pemilih di Jakarta sangat cerdas ya. Kita nggak usah khawatir. Baik, itu tidak bisa mempengaruhi elektabilitas dari pasangan Ahok Jarot. Nggak bisa, karena kita tahu faktanya semua polling. Kalau orang berbicara sara, karena cerdasnya rakyat DKI, nyatanya di bawah 10%. Baik. Yang terpengaruh dengan sara. Baik, saya kembali ke Bu Lena. Bu Lena, apakah Anda begitu bersama pasukan Cikeas kita sebutnya begitu ya? Apakah optimis begitu hadirnya sosok Silviana Murni, satu-satunya wanita dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 dapat membendung suara wanita di Jakarta begitu? Ya, ini bukan soal Cikeas ya. Ini adalah pasangan calon yang didukung oleh 4 partai politik, oleh Demokrat, kemudian oleh P3, PAN, dan juga PKB. Jadi majunya Agus Harimurti Yudhoyono bukan karena beliau adalah putra dari mantan Presiden SBY yang juga Ketua Umum Demokrat. Betul. Tetapi ini adalah calon yang diusung oleh 4 calon. Jadi menurut saya karena tidak ada urusan dengan soal Cikeas bahwa Agus Yudhoyono ini kebetulan anaknya Pak SBY, tetapi dari calon-calon yang sudah ada kan sebelumnya sudah melalui fit and proper. Jadi ada beberapa nama-nama yang sudah dibahas oleh masing-masing partai politik untuk diusung oleh keempatnya, tetapi ujungnya adalah keluar nama Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian menjawab yang tadi saya tanyakan, suara perempuan seperti apa boleh? Ya, karena pasangan Agus Silvi ini, kita melihat Silvi ini kan sosok perempuan yang luar biasa, khususnya di DKI Jakarta. Kalau melihat jejak rekamnya, beliau ini sangat berpengalaman di birokrasi. Dan untuk kita pahami bersama, politik yang ada di Indonesia ini kan kalau kita lihat, biasanya politisi yang berbondong-bondong mendaftarkan diri, dan bukan berarti bahwa politisi ini tidak mampu, tetapi akan berhasil, akan sukses apabila didukung oleh birokrat yang matang. Dan dalam hal ini, sosok Bu Silvi itu merepresentasikan sosok yang matang. Di samping itu juga bukan karena dia soal perempuannya ya, tetapi dalam hal ini kita melihat secara universal bahwa Ibu Silvi akan mampu ikut memimpin DKI Jakarta. Tetapi memang mengapa pilihan perempuan yang kita ajukan? Di samping itu juga orang Betawi ya, Bang Ruhut, beliau sama dengan saya, sesama Betawi. Lena ini dulu none Betawi. Baik, nanti dilanjutkan boleh, tapi kita harus break sejenak. Opini Publik akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Opini Publik. Pemirsa, kami masih menunggu Anda untuk berpartisipasi bersama kami di obrolan malam hari ini di line telepon interaktif di 0215155111, dan sudah kehadiran pengamat politik Siti Zuhro. Selamat malam Bu Siti. Selamat malam. Ya, tadi Bang Ruhut dan Bu Lena sudah mengatakan kegiatan terakhir begitu ya. Sebelum kita menuju kepada 3 pasangan calon yang menggait artis sebagai juru bicara dan juru kampanye begitu. Kalau menurut Anda 3 pasangan ini pada kontestasi Pilkada 2017 bagaimana persaingannya? Iya, minus munculnya artis. Betul. Jadi menurut saya kita bersyukur sudah muncul 3 pasangan calon. Kalau Jakarta ini hanya calonnya tunggal, itu malapetaka menurut saya. Karena esensi demokrasi nggak hadir.
esensi demokrasi itu tidak hanya partisipasi, tapi harus ada kontestasi, ada kompetisi melalui pilkada ini. Dan tentunya yang dikontestasikan adalah substansi, kualitas dari para calon-calon tadi itu. Kita senang karena 3 pasangan calon semuanya muda dan bagus. Memang ada yang ini ya, untuk cawagupnya memang sudah berpengalaman seperti Bu Silvi yang umurnya tidak muda lagi, juga Pak Jarod demikian juga, dan itu bagus, ada timpalannya lah istilahnya. Untuk 3 pasangan calon itu prospeknya seperti apa? Kita memintakan tentunya dalam perspektif demokrasi, ini ibu kota. Kalau ibu kota sesuai dengan namanya ibu kota, dia itu daerah yang maju. Maju baik dari SDM-nya, maju baik dari ekonominya gitu ya, maju baik dalam cara berpikirnya. Oleh karena itu ya kualitas ini yang dikontestasikan. Karena kualitas yang dikontestasikan mau tidak mau ya 3 pasangan calon ini menunjukkan gitu ya siapa gerangan dirinya itu ya, khususnya untuk pasangan nomor 1 ya, istilahnya itu orang calon DKI 1. Calon DKI 1 itu semuanya 3-3-nya adalah orang muda. Betul. Pak Ahok muda, Pak Anies muda, apalagi Pak Agus muda. Iya. Jadi jangan membedakan muda tua sebetulnya. Karena di Amerika juga sangat tua itu yang jadi capres. Jadi menurut saya kita tidak clear cut dengan umur, tapi bagaimanapun juga sebetulnya kita melihat bahwa 3 sosok ini bukanlah pemula menurut saya. 3 sosok ini matang untuk secara umur, secara background, secara tentunya gitu ya, modal yang sudah dimiliki itu. Oleh karena itu ya kontestasi ini sungguh-sungguh gitu ya, kalau sudah diterima oleh KPU dan disahkan, marilah kontestasinya itu betul-betul kontestasi yang fokus pada apa yang mereka punyai dan akan didedikasikan untuk masyarakat. Baik, Bu Siti, ini 3 pasangan calon berbondong-bondong menggait artis untuk dijadikan juru bicara, juru kampanye dan lain sebagainya. Ini cantik-cantik pula begitu ya. Ini yang diharapkan seperti apa begitu? Tapi jangan dijawab dulu. Saya mau kedua juru bicara ini begitu ya, Bang Ruhut. Kita tahu Ahok Jarot sempat membawa Sophia Latjuba begitu. Siapa yang tidak kenal Sophia Latjuba, sosok artis muda berbakat dan cantik begitu. Kita mau tahu dulu motivasinya Ahok Jarot menggandeng Sophia Latjuba seperti apa? Apa keunggulannya? Apakah memang dia sudah berpengalaman di dunia politika atau justru bicaranya yang mungkin dapat menggait suara dari fansnya, mungkin begitu Bang Ruhut? Ya, jadi memang perlu kami sampaikan begini. Saya sebagai juru bicara banyak yang menanyakan, Bang, kok Sophia Latjuba bisa menjadi juru bicara? Disinilah Pak Ahok itu, Pak Jarod ya, karena sudah menunjuk tim ya, Pak Prasetyo ya, dan kita tahu kami didukung oleh 4 partai politik. Semua partai politik itu memberikan kader-kadernya. Sophia Latjuba kebetulan dikirim oleh Nasdem, partainya Pak Surya Paloh ya. Tapi kami sudah berkumpul bersama Pak Ahok ya. Kita sudah diberi visi misi, bukti apa saja yang sudah dilakukan. Karena itu Mbak Sophia Latjuba yang bikin saya senang, beliau mau belajar. Baik. Dan kalau bicara politik, Sophia Latjuba kebetulan sebenarnya saya juga kaget. Kenapa dia dari Nasdem ya? Karena Sophia Latjuba ini biar seorang bintang public figure, dia memang sangat dekat dengan lingkungan nasionalis. Dia bahkan di era Ibu Megawati ya, kita tahu dia sangat aktif di kegiatan-kegiatan sosial daripada PDI Perjuangan. Baik. Jadi kalau masalah politik, Sophia Latjuba nggak usah kita tahu. Baik, ketika masyarakat mempertanyakan sebenarnya apa kompetensi Sophia Latjuba dibawa oleh Ahok dan Jarot untuk menjadi juru bicara kampanye, Bang Ruhut? Ya itulah, kami mengakomodir ya semua yang dititipkan, yang ditugaskan oleh partai masing-masing. Memang ada beberapa termasuk saya mungkin karena pengalaman profesional, apalagi saya kan membantu Pak Ahok, Pak Jarod ini sudah setahun yang lalu bersama relawan teman Ahok. Pada waktu itu kami mengumpul KTP yang 1 juta itu. Betul. Ini atas nama individual atau partai politik? Individu. Karena itu kalau saya memang tidak mewakili partai. Tapi saya tetap persorangan Partai Demokrat. Baik. Tapi ini tadi bagus sekali pertanyaan dikait-kaitkan dengan Cikeas. Saya mohon kita berterima kasih ya. Kita punya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia yang ke-6, 2 periode. Kita punya sekarang Pak Joko Widodo.
Dan kita tahu apapun, walaupun belum pernah menjabat, tapi beliau pernah menjadi calon, ya, yaitu Pak Prabowo, baik calon wapres maupun calon presiden. Baik. Mereka ini semua negarawan. Jadi nggak usah khawatir lah. Baik, ya. Anda tidak memikirkan bahwa ini akan terjadi konflik begitu di kemudian hari, tapi jangan dijawab dulu. Saya mau ke Bu Lena. Bu Lena, kalau pasangan Ahok Jarot sudah tegas-tegasan begitu ya membawa Sophia Latjuba dalam berbagai kegiatan acara Ahok maupun Jarot begitu. Ini yang menjadi pertanyaan masih, apakah sudah ada benar-benar sosok artis yang sudah akan dideklarasikan oleh pasangan Agus Silvi begitu selain sosok Anissa Pohan begitu ya, notabene adalah istri dari Agus sendiri begitu yang memang sudah menjadi public figure beberapa waktu lalu begitu. Boleh menjawab seperti apa? Sebelumnya saya malam ini ingin mengomentari Bang Ruhut dulu nih. Silakan. Biasanya kan di sini ada Demokrat. Demokrat. Kalau ini enggak, saya berpikir. Tapi dari tadi ini bukan pemicu konflik nih ya, hanya mempertanyakan gitu. Biasanya kalau lain ini rada beti, ada micu dan rada provokator. Tapi apa biasa? Alumni Kuningan. Baik, ditanggapi santai oleh Bang Ruhut, silakan. Iya. Dan saya juga heran kok Mas Irsal nggak nanya bagaimana pendapat kami dengan hadirnya Sophia Latjuba di tengah-tengah ya, di tengah-tengah program ini yang Pak Ahok beruniform gubernur, kemudian ada Sophia Latjuba, tapi kemudian Pak Ahok kan sudah menjelaskan bahwa Mbak Sophia Latjuba sedang belajar menjadi jubir katanya Bang Ruhut. Harusnya sering-sering jalan sama Bang Ruhut supaya nggak belajarnya ke Pak Ahok tapi ke Pak Ruhut. Ini bagus sekali. Dari Lena ini bagus sekali. Karena dari Lena, karena itu kepada semua penonton yang dijangkau oleh Jak TV reses, saya langsung proses. Saya mundur jadi anggota DPR. Luar biasa. Fokus mendampingi Ahok juga ya. Ini tidak ada embel-embel yakin nih Bang Ruhut untuk keluar dari keanggotaan DPR begitu? Oh enggak, saya sampaikan kan di mana-mana. Sekretaris saya, tenaga ahli lagi memproses semua. Bahkan saya juga udah laporkan kepada one horse saya yang saya hormati Pak Amir Samsudin. Saya setelah reses ini mohon izin salam hormat kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ketua umum saya, orang yang membesarkan saya, ya. Saya sangat bangga, beliau banyak mengajar saya, ya. Tapi namanya pilihan, itu yang saya katakan, tolong jangan bawa-bawa Cikeas. Pak, walaupun beliau putra, tapi Pak SBY dimanapun saya selalu mengatakan beliau bapak demokrasi. Baik. Jangan lupa waktu pilpres, saya bahkan aktif, bahkan saya Menko Polhukam, terpilih saya jadi DPR 2 periode. Saya kan pendukung Pak Jokowi. Baik, ada satu program, satu jam bersama Rusi Tompul begitu. Nanti akan jawab, tapi saya jadi Pak bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Opini Publik. Masih terkait juga dengan menuju Jakarta 1. Ini 3 pasangan calon berebut menggait artis untuk menjadi juru bicara kampanye dan juru bicara apapun begitu ya. Boleh Anda menjawab seperti apa? Kalau tadi Bang Ruhut sudah mengatakan bahwa Sophia Latjuba memang sudah dideklarasikan begitu. Anda mungkin akan mendeklarasikan sosok siapa yang menyaingi Sophia Latjuba mungkin? Iya, ini bukan soal deklarasi ya. Untuk merekrut artis itu biasa saja ya. Dan kebetulan juga artis-artis yang ada di barisan partai pendukung ini, mereka adalah artis-artis yang juga sudah berkecimpung di politik cukup lama. Bahkan beberapa di antaranya ada yang ketua komisi seperti Dede Yusuf, ketua komisi 9, kemudian 2 periode seperti Vena Melinda, Oki Asokawati, dan juga ada wajah-wajah lain seperti Desi Ratnasari. Justru mereka punya base fansnya masing-masing ya, gitu ya. Dan yang tidak sekedar bermodalkan kepopulerannya sebagai artis, tetapi mereka memang adalah politisi-politisi yang cukup matang. Dan itu semuanya ada di barisan tim kampanye. Tim kampanye Agus Silvi. Masing-masing punya pendukung, bukan pendukung, penggemar. Masing-masing punya penggemar dan di samping itu mereka juga punya brain, punya komunikasi yang baik dengan konstituennya. Apalagi setiap reses ya Bang Ruhut kan wajib bertemu dengan konstituen dan pasti mereka sudah terlatih untuk berbicara kepada publik. Baik, Bu Siti, ini kita menanggapi bahwa apa sih sebenarnya keuntungan 3 pasangan calon ini menggait artis begitu? Apakah memang semata-mata untuk membendung suara dari fansnya mereka atau justru ada hal lain yang mungkin ditujukan kepada mereka? Iya, ini pertanyaan bagus ya. Lagi-lagi artis. Undang-undang kemarin itu persiapannya juga artis juga yang dipermasalahkan.
Jadi dalam satu penelitian ya, kita meneliti pilkada. Ini kan mulainya 2005. Jadi sudah banyak sekali pilkada. Itu menunjukkan hasil dari kajian kami itu bahwa yang menentukan itu bukan artis atau vote getter. Vote getter atau artis tadi itu untuk sensasi, entertainer kan gitu ya. Dan itu sudah dilakukan sejak Orde Baru. Vote getter itu lagu Soneta Group kan gitu ya. Luar biasa itu, bisa menghipnotis kan audiens gitu. Yang sebetulnya paling menentukan dalam pilkada itu adalah memang kalau dalam DKI ya DKI 1. Calon DKI 1. Bagaimana calon DKI 1 itu mampu meyakinkan masyarakat dengan sosoknya tadi itu, dan dengan modal dan sebagainya, modalitasnya dan sebagainya tadi itu, meyakinkan dan mampu menganalogikan. Mohon maaf, Bu Siti, saya potong. Bukan berarti yang duanya tidak berpengaruh dalam pemilihan, begitu kan? Saya ingin melanjutkan bahwa dengan peran vote getter atau artis tadi itu, mereka itu penyempurna kalau menang aja. Jadi partai politik, vote getter, tim sukses dan sebagainya itu penyempurna. Jadi menyempurnakan kemenangan dari calon. Sosok itu yang sangat menentukan. Kalau sosok ini sudah tidak ngangkat, mau vote getternya seperti apapun, turun dari langit susah kan gitu. Baik, ini persaingan ke orang nomor satunya nih begitu ya. Kalau Bang Ruhut itu Ahok dan Bu Lena adalah Agus begitu. Bagaimana Anda menanggapi statement dari Bu Siti yang mengatakan bahwa memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan. Ini yang paling menentukan. Saya sepakat yang disampaikan oleh Mbak Wiwi karena memang ini kan pilkada DKI ibu kota yang hampir mayoritas masyarakatnya itu adalah masyarakat yang terdidik dan sadar politik, kemudian mereka juga setiap saat bisa akses ke media sosial, ke macam-macam informasi, dan memang yang menjadi sorotan adalah DKI 1-nya seperti tadi istilah Mbak Wiwi. Walaupun DKI 2 juga menentukan menentukan dan menyempurnakan seperti bahasa Mbak Wiwi ikut menyempurnakan kemenangan. Nah, tapi ada satu hal yang mungkin perlu kita bahas soal public figure dan artis-artis yang terlibat dalam kampanye-kampanye. Kalau di DKI memang tidak terlalu berpengaruh, tetapi kalau di daerah Mbak Wiwi tahu karakteristiknya. Rata-rata di daerah itu kan artis bahkan bisa menjadi kepala daerahnya, menjadi bupatinya, kemudian menjadi gubernurnya. Juga yang perlu dibedakan menurut saya Mbak Wiwi bahwa sebelum era reformasi keterlibatan artis itu kan tadi entertain. Dibanding vote getter itu kan dia lebih pada sisi menghibur, mengumpulkan massa, menarik massa. Tetapi untuk yang sekarang sampai di poin ini menurut saya ingin menambahkan, bagus sekali ya. Jadi kalau vote getternya atau artisnya tadi itu punya visi dan memahami apa visi misi calon yang sedang didukung ini, itu luar biasa karena dia akan mengentertain gitu ya, entertain itu itu plus juga memberikan transfer knowledge, transfer tentang ini loh kualitas dari calon saya. Jadi itu yang membedakan nantinya. Tapi kalau tidak, ini kan berarti dia menggenapkan. Dia menggenapkan dan mengganjilkan keberadaannya. Bukan lalu tawar saja. Saya mau kasih kesempatan kepada Bang Ruhut dulu, bolehnya begitu ya. Apa yang mungkin Anda bisa tegaskan apa yang dikatakan oleh Bu Siti Zuhro? Apakah memang Sophia Latjuba sudah memiliki pengetahuan tentang visi dan misi pasangan calon Anda begitu? Apakah mungkin tugas yang Anda berikan kepada Sophia Latjuba hanya sebagai pemanis begitu, tidak ada tanggung jawab begitu, tidak ada tugas? Karena itu saya terima kasih ya Pak Ahok, Pak Jarod ya mengumpulkan kami semua juru bicara, kami semua wajib untuk tahu visi misi. Ya, udah itu selama Pak Ahok ya menjadi wakil gubernur, mendampingi Pak Joko Widodo Presiden Republik kita yang ke-7, begitu juga Pak Jarod prestasi beliau 2 periode wali kota di Blitar ya. Kita harus pelajari semua. Disitulah saya senangnya dengan Sophia Latjuba karena saya katakan artis, saya sependapat dengan Bu Siti Zuhro, kalau punya nilai plus nggak usah khawatir. Karena betul seperti apa yang dikatakan Leni, Lena, aku nih lah. Dulu aku panggil dia Leni, sekarang bisa jadi Lena. Jadi apa yang dikatakan Lena, artis itu memang harus hati-hati kalau dia tidak punya nilai plus. Tadi kan disinggung. Nyatanya pilkada saja, ya, pemilu legislatif
semua partai mengasih artis, ada 100 lebih artis, tapi yang lolos cuma 10%. Itu orang nggak lihat itu kalau nggak punya nilai plus. Apalagi di Jakarta, rakyatnya sudah sangat cerdas. Karena itulah, jadi kami nanti kalau untuk jurukam, artis-artis kami siapa yang nggak tahu dengan Dia Pitaloka, si Onen, belum lagi Nurul Arifin. Wah, ini kami banyak yang jago-jago. Tapi justru yang menjadi juru kampanye mereka-mereka yang sudah berpengalaman begitu ya. Kenapa Sophia Latjuba yang dimunculkan begitu? Iya, kan itu kita mesti tanya ke PDI Perjuangan, kita tanya kepada Golkar kenapa nggak mereka, kan begitu. Tapi mungkin karena lagi bertugas di DPR ya, udah itu sekarang Golkar lagi konsolidasi, Nurul Arifin ya. Dikasih Sophia Latjuba, tapi kan itu bukan dari partai yang gue itu, dari Pak Surya Paloh, Nasdem. Boleh semakin menegaskan begitu ya, jika Anda Agus dan Silvi merekrut artis begitu, mungkin tugas yang diberikan kepada mereka seperti apa? Juru bicara seperti Anda kah, seperti Bang Ruhut, atau hanya justru juru kampanye pada saat masa kampanye begitu? Juru kampanye. Jadi juru bicara itu dari masing-masing partai sudah ditugaskan yang betul-betul memang bisa mewakili, merepresentasikan dari dua pasangan calon. Dan bukan berarti artis-artis tidak bisa merepresentasikan apa yang disampaikan oleh pasangan calon. Tetapi tadi saya belum selesai soal artis yang sekarang terlibat pada kampanye atau pada pemenangan pasangan calon, khususnya yang di DKI ini adalah berbeda dengan seperti yang lalu, hanya sekedar vote getter, tetapi sekarang ini mereka adalah penyampai misi dan visi dari pasangan. Dan kebetulan mereka mungkin punya tadi ya penampilan yang atraktif, dan mungkin karena public figure, biasa kan masyarakat kalau wajah yang dikenal itu kan langsung ada rasa kedekatan dan enjoy mendengar apa yang dijelaskan. Nah, artis-artis yang bergabung di kami ini mungkin kami lebih senang mengatakan bahwa mereka politisi yang plus ya, bukan sekedar artis. Jadi politisi yang plus, plusnya itu ya mereka sama dengan kami yang politisi, plusnya tadi punya penggemar, punya penggemar yang potensial untuk digarap. Dan artis-artis yang bergabung di 4 partai politik pengusung ini memang dibekali dengan visi misi dari pasangan. Jadi mereka bisa saja di satu saat diundang oleh pihak-pihak yang ingin mendengar apa sih visi misi. Mereka satu saat bisa menjadi jubir, bisa juga menjadi juru kampanye. Walaupun yang namanya jubir itu kan tidak selalu embedded ya ke pasangan calon, karena tugas-tugas mereka yang cukup banyak. Tetapi kami yakin bahwa beberapa nama yang ada di pasangan Agus Silvi ini adalah politisi-politisi plus yang siap memenangkan Agus dan Silvi. Baik, saya minta komentarnya Bu Siti begitu ya. Masing-masing pasangan calon ini kan punya politisi, punya kader yang berlatar belakang artis. Mengapa tidak memunculkan mereka terlebih dahulu ketimbang seperti Sophia Latjuba yang tidak memiliki latar belakang politisi dan politik lain sebagainya begitu. Mengapa begitu? Iya, kita masih terkesima dengan popularitas. Padahal demokrasi yang terkonsolidasi, demokrasi yang berkualitas itu substansi. Yang dikontestasikan, yang diperagakan, yang ditunjukkan, yang didemonstrasikan. Ini yang kita selalu terantuk pada popularitas, sehingga popularitas itu dianggap elektabilitas, padahal salah itu. Populer belum tentu. Dalam bahasa Inggris itu kan famous. Famous itu populer karena positifnya. Kalau infamous bagaimana? Populer tapi kejelekannya kan gitu. Jadi menurut saya jangan sampai blunder. Maunya mengangkat calon malah justru nanti hanya sekedar untuk istilahnya itu sebagai leverage factor, faktor pengungkitnya dia malah bukan mendongkrak, ingin menyungsep kan gitu. Nah ini yang harus hati-hati, karena bagaimanapun juga ada katakan gitu ya, pembelajar pertama itu belum tentu fasih. Bang Ruhut ditampilkan dengan yang baru masuk di partai, tentu lain. Dia sudah bisa dengan talentanya piawai lah gitu. Yang baru masuk langsung diterjunkan, itu menurut saya ya pemula betul. Nah, pemula yang seperti ini, apalagi dengan background macam-macam, itu menurut saya ya
belum tentu positif dampaknya. Lah itu yang harus hati-hati, harus jeli betul. Karena bagaimanapun juga memilih artis untuk di Jakarta itu beda dengan memilih artis di daerah-daerah lain ya, yang memang sangat kesengsem dengan artis. Di Jakarta itu menurut saya kurang sebetulnya. Karena yang akan dipertaruhkan itu contoh ya, pasangan yang didukung oleh Mbak Lena tadi itu, Kak Lena itu adalah Pak Agus Harimurti dan Bu Silviana. Ini kan pasangan yang luar biasa, khususnya ada perempuannya. Bukan karena saya perempuan ya, tapi ini luar biasa, ada kerinduan kepada sosok kepemimpinan perempuan. Nah, ini juga ditunjukkan oleh pilkada serentak tahun lalu, di mana perempuan itu meningkat, perempuan menjadi pemimpin politik. Itu meningkat tajam, luar biasa. Sekitar 45 ya. Baik, Bu Siti, sebenarnya indikator apa sih yang menyebabkan penyampaian visi misi pasangan calon itu mengena kepada masyarakat? Tapi jangan dijawab dulu karena kita harus beri analisa opini publik. Akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di Opini Publik. Kita sudah masuk ke segmen terakhir, mungkin sekali closing statement. Kalau tadi Bu Siti Zuhro saya mengatakan bahwa sebenarnya apa sih indikator penyampaian visi misi agar kena begitu ke masyarakat, masing-masing pasangan calon ini mengutarakan visi misinya begitu? Ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi satu itu sebenarnya kalau sosoknya itu pastinya harus mampu menganalogikan diri dengan tentunya yang dipimpin. Dalam konteks itu kita bisa contohkan mengapa Pak Jokowi digandrungi. Karena dia sudah berhasil menganalogikan diri bahwa Anda adalah saya. Kata pemilihnya, Anda itu saya. Jadi kayaknya Pak Jokowi itu mereka kan. Nah itu sudah kepiawaian tersendiri gitu ya. Menyamakan dengan yang 70% itu yang masih sederhana dan sebagainya. Tidak harus berlatar belakang artis begitu ya. Orang sendiri, orang apapun bisa sebenarnya kalau menyatu pada diri mereka begitu ya. Itu yang nomor satu. Yang kedua, aspirasi dan gagasan dan kepentingan masyarakat itu tertuang dengan sangat utuh dalam visi misi itu. Ya, lalu pemilih mengatakan, ya itu saya itu mau itu kan gitu. Ketika mereka mengatakan saya mau itu dan sudah diterangkan dengan sangat gamblang oleh pasangan calon, tidak ada pertanyaan lagi. Ya saya senang. Katakan kalau saya, karena saya ini adalah intelektual yang sangat concern dengan birokrasi, gitu. Siapapun yang mendorong untuk terjadinya reformasi birokrasi, saya gandrung, saya senang itu penting. Itu adalah roda pembangunan di DKI Jakarta kan gitu. Nah seperti itu. Jadi ada kesamaan kepentingan, aspirasi yang diterjemahkan dengan sangat cerdas oleh pasangan calon. Baik, terima kasih luar biasa Bu Siti. Bang Ruhut, ini memasuki masa kampanye begitu ya, paling tidak apa yang Anda siapkan begitu untuk didelegasikan kepada Sofia Latjuba dalam masa kampanye itu? Apa yang dipersiapkan? Ya itu saya sampaikan sama Sofia Latjuba, itulah yang sekarang dia lakukan. Karena itu saya mungkin sama Lena rada berbeda. Kalau saya artis plus, karena menjadi artis itu ingat loh nggak mudah. Tapi kalau sudah punya nilai tambah plus. Saya alami, saya 2 periode DPR. Orang menjadi DPR itu harus keluar uang puluhan miliar. Saya cuma 200 Tapi apakah Sofia Latjuba diarahkan menjadi kontroversi seperti Bang Ruhut begitu? Oh enggak, Sofia Latjuba dia punya warna sendiri. Nyatanya bisa lihat. Dia waktu dampingi Pak Ahok, semua orang gimana ya, dia bisa menyampaikan masalah anak, masalah pendidikan. Yang penting artis itu kalau mau belajar. Jadi kaitan dengan Lena tadi, politisi plus sebenarnya kalau menjadi anggota DPR, politisi itu sudah harus plus. Nyatanya nggak plus. Coba 560 anggota DPR. Ya, yang dikenal mendadak. Coba sebut 10 nama anggota DPR. Paling cuma bisa 5. Karena cari plus itu susah. Baik, terima kasih Bu Lena. Menanggapi perkataan Bang Ruhut, Anda bersaingan sama orang yang memang sudah lihai dalam juru bicara begitu, termasuk membelot dari Partai Demokrat. Ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan sekedar orang biasa begitu, juru bicara yang sudah berpengalaman begitu. Anda bagaimana menghadapinya? Kalau dengan Bang Ruhut ini nggak perlu dihadapi. Satu perguruan, kuliah dari KMPI. Masing-masing punya jalurnya sendiri. Jadi kalau kami ini sesama biskota dilarang saling mendahului. Ya, jadi saya tidak pernah menghadapi Bang Ruhut, tetapi kami selalu berjalan beriringan walaupun beda jalurnya, karena buat kami pilkada ini adalah momen penting untuk mengedukasi masyarakat bahwa masyarakat ketika melakukan pilihannya itu bukan karena tadi popularitas artis, bukan karena memilih siapa yang membayar, bukan memilih siapa yang kemudian menghamburkan
sekian uang. Saya potong, membayar ini Anda menyindir Bang Ruhut karena memang dapat sosok Sophia Latjuba dari Partai Nasdem atau seperti apa ini? Oh, ini enggak. Bukan tidak mungkin artis atau public figure bekerja tanpa bayaran kan Bang Ruhut ya, kita tahu begitu ya. Apakah seperti itu Bang? Oh ya, kalau saya melihat, saya tidak menyindir siapapun, karena posisi kami adalah mengajak masyarakat, bukan untuk menjatuhkan pasangan yang lain, karena kami ingin pemilu kada hari ini, pemilu di DKI ini adalah pemilu yang aman, damai, lancar, dan menghasilkan pemimpin yang luar biasa yang terbaik untuk Jakarta. Jadi perdebatan yang tidak substantif, kemudian celotehan atau ungkapan-ungkapan yang bisa memicu kekacauan, memicu ketidaknyamanan, itu sebaiknya memang dihindari oleh baik DKI 1, DKI 2 maupun tim sesnya dan juga juru bicaranya. Sekarang saatnya lah kita, ini ibaratnya kan menyajikan ke masyarakat ada 3 pilihan menu ini. Mana yang Anda suka, yang menurut Anda menunya ini adalah menu yang terbaik. Kalau boleh saya sampaikan adalah yang the whole package. Jadi paket lengkap. Gitu ya, kalau ada pahe, maksa-maksa. Iya, tidak maksa-maksa. Ini pale, ya Bang Ruhut. Bukan pahe, tapi pale, paket lengkap. Artinya, ya mudanya, ya smartnya, ya santunnya, dan ya perempuannya, ada cantiknya, yang perempuannya itu. Baik, Bu Lena dan Bang Ruhut, mungkin saya sebagai penjembatan begitu ya, pernyataan atau penegaskan ya atau tidak bahwa nanti pada saat jalannya kampanye tidak ada konflik yang berlatar belakang konflik internal antara Bang Ruhut dan juga Bu Lena begitu, ya atau tidak? Ya, insya Allah tidak. Baik, Bang Ruhut. Tidak. Orang Bang Ruhut Kalau aku pasti tidak, karena Lena ini sahabat aku. Baik, terima kasih Bu Siti Zuro, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bang Ruhut, terima kasih Bu Lena dan demikian opini harus saya akhiri. Saya Muhammad Irfan, selamat malam dan sampai jumpa.